A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan kemudahannya sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan tugas sipil. Selawat dan salam kita sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan sampai saat ini. Sedikit informasi ini teman-teman, video ini direkam pada tanggal 23 April tahun 2020 jam 1.45 pagi. Jadi posisi sekarang ini lagi hujan lebat, jadi saya minta maaf kalau misalnya suara hujannya terdengar deras. Nah, untuk catatan analisis struktur beton betulang, kita pada bagian pertama akan membahas tentang standar perencanaan analisis struktur. Nah, sedikit informasi nih teman-teman, segala pekerjaan analisis struktur itu selalu berorientasi pada standar perencanaan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang 5 standar perencanaan yang sering digunakan pada struktur beton bertulang. Ya, yang pertama yaitu standar tentang desain beton bertulang, di mana nomornya itu adalah SNI 2847 tahun 2013. Yang kedua adalah standar analisis beban gempa dengan nomor SNI 1726 tahun 2012. Yang ketiga tentang standar baja tulangan, nomor SNI-nya SNI 252 tahun 2017. Yang keempat SNI beban hidup minimum, nomor SNI-nya itu 1727 tahun 2013. Dan yang terakhir yang kelima, standar beban mati, di mana nomor SNI yang kita gunakan adalah SNI 1727 tahun 1989. Inilah 5 poin penting yang digunakan dalam standar perencanaan analisa struktur gedung beton betulang. Oh ya, saya ngasih tahu bahwasanya tinjauan kita di sini adalah gedung beton bertulang. Nah, sekarang kita bahas nih untuk standar pertama yaitu SNI 2847 tahun 2013. Jadi SNI 2847 tahun 2013 secara garis besar membahas tentang analisis dan desain elemen beton bertulang. Perlu diketahui nih teman-teman, analisis dan desain ini berbeda. Nah, sekarang kita masuk. Analisis membahas tentang poin keamanan. Analisis membahas tentang poin keamanan dan stabilitas struktur. Ini dia. Sedangkan desain membahas tentang desain tulangan elemen struktur, yang mana ujung-ujungnya merujuk kepada jumlah tulangan dan ekonomis daripada pembuatan struktur tersebut. Nah, jadi itu dia teman-teman. Analisis dan desain itu berbeda. Ini secara garis besar dan mudah dipahaminya. Jadi kalau misalnya kita bilang keamanan struktur, oh berarti dia tentang supaya struktur itu aman dan mudah dipakai. Tuh. Selanjutnya analisis pada SNI 2847 tahun 2013 juga membahas tentang mutu material. Jadi di sini mutu material mulai dari baja tulangan, kemudian beton normalnya, beton ringannya, kemudian juga membahas tentang dimensi elemen dan lain-lain. Jadi ini banyak nih teman-teman. Jadi yang saya tulis di sini hanya beberapa aja. Kalau misalnya kalian penasaran, kalian langsung aja buka file SNI 2847 tahun 2013. Nah, yang kedua itu untuk desainnya. SNI 2847 tahun 2013 membahas tentang spesifikasi baja tulangan. Ini. Jadi mulai daripada baja tulangan polos, kemudian ulir, kemudian mutu FVFU-nya itu diatur di SNI 2847 tahun 2013. Jadi yang mana-mana yang boleh, yang enggak itu diatur di sini. Kemudian juga mengatur tentang momen, geser, torsi, dan gaya dalam yang digunakan untuk desain elemen struktur. Plus detailing struktur. Jadi detailing ini habis. Di sini cukup banyak dibahas. Jadi kalian kalau yang penasaran bagaimana detailing yang standar itu, mendingan kalian buka terus deh ini SNI 2847 tahun 2013-nya. Tuh, kepoin banget. Lanjut yang kedua, kita akan membahas tentang SNI 1726 tahun 2012 tentang standar beban gempa. Nah, ini
Indonesia ini kan rawan gempa nih. Jadi standar yang kita gunain dalam perencanaan struktur tahan gempa atau gedung tahan gempanya, kita mengacu kepada SNI 1726 tahun 2012. Nah, isinya itu membahas tentang analisis beban gempa ekuivalen. Yang kedua, tentang analisis beban gempa respons spektrum. Dan yang ketiga, analisis beban gempa lewat waktu. Sebenarnya di analisis di standar 1726 di standar SNI 1726 tahun 2012 ini itu cukup banyak yang dibahas. Cuman di sini saya tulis beberapa aja. Tuh. Nanti kita detailkan di video lain. Nah, yang bikin saya gregetnya itu adalah tentang ini dia. Analisis perencanaan beban gempa yang diterima struktur gedung yang disimbolkan dengan F. Jadi ini yang bikin feel-nya tuh kena banget gitu. Kena banget gitu dalam belajar ini. Jadi kalau misalnya ada analisator yang nggak bisa menghitung analisis beban gempa secara manual untuk gedung yang direncanakan, itu kurang kena gitu rasanya ya kalau misalnya di saya ya. Jadi ini wajib banget untuk kita perencana pemula itu bisa menghitung gaya gempa F tuh yang bekerja pada struktur gedung. Itu sangat-sangat penting. Nah, kita lanjutkan. Ini ringan-ringan aja teman-teman ya. Jadi dikit-dikit karena untuk detailnya itu kita dibahas di video lain. Nah, yang ketiga itu membahas tentang budget ulangan, standar budget ulangan dengan nomor SNI 252 tahun 2017. Di mana standar ini membahas tentang spesifikasi mutu berupa mutu kelas budget ulangan. Nah, tadi kan di SNI 2847 tahun 2013, di sini juga bahas tentang spesifikasi budget ulangan. Nah, di sini yang SNI ini membahas tentang mutu-mutu apa saja yang diperbolehkan dalam perencanaan analisis struktur. Namun ketika kita berbicara tentang detailing daripada mutu FY dan FU, maka kita gunakan SNI 252 tahun 2017. Jadi ini sebelum masuk bagian keempat, jadi ini yang perlu dipahami dalam melakukan standar perencanaan atau dalam membuat standar perencanaan itu kita harus fleksibel. Tuh, jadi kita jangan kaku bahwasanya kita tuh menggunakan beberapa standar dan standar itu mengaitkan dengan pasal lainnya. Jadi ada pasal dengan pasal. Jadi pasal dan pasal di sini ini saling terkait. Jadi kita nggak boleh memutuskan salah satu pasal itu. Dia harus saling terhubung ini, harus saling terhubung. Nah, lanjutkan. Kemudian SNI ini juga membahas tentang diameter tulangan. Itu mulai daripada diameter 6 sampai diameter 50. Jadi banyak itu. Kemudian juga membahas tentang nilai FY dan FU yang disyaratkan daripada kelas bagian tulangan ini. Dan termasuk warna, jenis profil itu juga dibahas di SNI 252 tahun 2017. Nah, selanjutnya sedikit informasi untuk pembengkokan tulangan itu dibahas di sini ya. Di SNI 2847 tahun 2013 tentang detailing tulangan. Tuh, jadi kalau misalnya kalian ingin lebih detail tentang sambungan, kalian buka di SNI ini, bukan di SNI 252 tahun 2017. Nah, yang keempat, standar tentang beban hidup, yaitu dengan nomor SNI 1727 tahun 2013. Di sini standar beban hidup minimum itu dijelaskan atau diklasifikasikan berdasarkan fungsi lantai atau fungsi ruangan gitu. Jadi di sini juga dibahas lebih detail. Bisa berupa untuk ruang sekolah, ruang kantor, ruang apalagi hotel, gudang. Jadi itu juga dibahas di SNI 1727 tahun 2013. Kemudian tentang kombinasi beban. Nah, ini kombinasi beban mulai dari beban hidup, beban mati, udah gitu beban hujan dan lain-lain. Itu dibahas di sini. Namun di SNI 1726 tahun 2012 juga membahas tentang kombinasi beban. Di sini juga dibahas sebenarnya, cuman ini poin-poin besarnya aja yang kita tulis di sini. Kemudian yang kelima,
yaitu standar standar beban mati, dimana yang kita gunain adalah SNI 1727 tahun 1989. Nah, tadi kan SNI-nya 1727 tahun 2013. Nah, kenapa di sini kita gunain tahun 1989? Untuk SNI 1727 di sini hanya membahas tentang detailing beban hidup. Sedangkan beban mati itu kita masuk ke sini. Itu dia. Beban matinya hari ke 1989. Jadi seperti itu dia caranya. Nah, selanjutnya SNI beban mati tambahan, SNI 1727 tahun 1989 membahas tentang beban mati tambahan. Itu beban mati tambahan berdasarkan jenis material yang digunain. Nah, untuk teman-teman pemula nih, jadi untuk beban mati tambahan itu bisa diidentifikasikan berdasarkan spesifikasi material. Itu maksudnya gimana? Contohnya kita naruh atau menggunakan lantai keramik, spesi lantai, kemudian ada plafon, kemudian ada rangka plafon. Nah, itu segala suatu elemen struktur elemen struktural yang bergantung pada elemen struktur itu disebut beban mati tambahan. Jadi kayak dinding bata itu juga termasuk beban mati tambahan, dan di sini juga diatur oleh SNI 1727 berapa beban yang digunain. Nah, selanjutnya tentang koefisien reduksi beban hidup, itu dia. Jadi koefisien reduksi beban hidup ini juga diatur oleh SNI 1727 tahun 1989. Kenapa kita nggak menggunakan yang 2013? Nah, pada tahun 2013 ini saya belum menemukan itu. Jadi saya kembali lagi kepada SNI 1727 tahun 1989. Jadi itulah teman-teman 5 standar perencanaan yang paling sering digunain dalam membuat data perencanaan struktur. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang standar perencanaan dan detailing ini bisa ditulis di kolom komentar. Maaf ya untuk waktunya, ini nggak kayak biasa kita buat panjang-panjang karena di sini adalah bagian awal, ingin kita buat penasaran nih banyak orang. Maaf ya, aduh. Jadi saya kok misalnya lagi semangat ngomongnya agak belit-belit. Maksud saya gini, jadi kalau teman-teman ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian video kali ini kita buat tidak terlalu panjang dan tidak terlalu detail karena kita ingin membuat banyak orang penasaran hingga dia jadi semakin banyak semangatnya dan pengen buka buku dan standar perencanaan lebih cepat. Itu aja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kedua. Terima kasih.